أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Kita masuk pada hadis yang ke-48. Hadis ini hadis terakhir dari bab al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dari Usama bin Zaid, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah, akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnar, dilemparlah orang tersebut ke dalam api neraka, fatandaliqu aqtabuhu finnar, dengan usus yang terburai keluar. Fayaduru kama yadurul himaru birraha, dia berputar-putar di neraka itu seperti himar, keledai berputar ketika menggiling. Dulu diantara sarana untuk menggiling gandum dan yang lainnya itu menggunakan himar. Orang ini berputar seperti himar berputar, keledai berputar, dengan usus yang terburai. Fayajtami'u ahlun nari alaih, penghuni neraka berkumpul di sekitar orang ini. Mereka bertanya, ayya fulanu ma sya'nuk, hei fulan, apa yang membuatmu demikian? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar, bukankah kamu yang dulu menyuruh kami berbuat baik, dan dulu kamu mencegah kami dari perbuatan mungkar? Penghuni neraka terheran-heran. Kamu dulu yang suka memberi nasihat kepada kami, yang suka menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kok kamu di sini bersama dengan kami dengan kondisi yang sangat menyedihkan? Qala, dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati, dahulu saya memang selalu menyuruh kalian berbuat kebaikan namun tidak saya kerjakan. Wa anhaakum 'anil munkar wa ati, saya dulu pidato melarang kalian dari kemungkaran tapi saya yang melakukannya. Ini hadis, ikhwani fillah, yang menjelaskan tentang siksa yang akan diperoleh bagi mereka yang menyuruh manusia mengerjakan kewajiban-kewajiban
tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Memerintahkan orang untuk melaksanakan sholat, dia sendiri gak sholat. Memerintahkan orang untuk jujur, dia sendiri tidak jujur. Memerintahkan orang untuk amanah, dia sendiri tidak amanah. Apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan kepada orang lain, apa yang dia ucapkan berbeda dengan perilakunya. Sebaliknya, dia gemar melarang orang dari perbuatan mungkar, melarang orang dari berdusta, dia sendiri pendusta. Melarang orang dari khianat, dia sendiri berkhianat. Melarang orang dari berzina, dia sendiri berzina. Maka orang seperti ini dia disiksa lebih berat daripada orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihatnya. Sehingga di dalam hadis ini, mereka yang tidak mau nurut, tidak mengerjakan kewajiban, mereka-mereka yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, sudah diberi nasihat mereka tetap seperti itu, mereka di neraka. Dikumpulkan dengan orang-orang yang mengajak. Kenapa yang mengajak dilempar ke dalam neraka? Karena ternyata dia hanya sekedar mengajak dengan lisannya. Dia hanya sekedar menyampaikan dengan lisannya, tapi perilakunya mendustakan apa yang dia ucapkan. Ini menjadi peringatan bagi kita semua agar menyelaraskan ucapan kita dengan perbuatan, agar menyelaraskan nasihat dengan tindakan. Dan itu harus kita perhatikan. Kita harus memperhatikan apa yang sudah kita ucapkan, apa yang sudah kita nasihatkan. Hati-hati kepada istri kita, kepada putra-putri kita, kepada kawan-kawan kita. Apa yang sudah kita perintahkan itu harus menjadi perhatian kita, karena apa yang kita perintahkan untuk orang lain, kitalah yang pertama kali harus melakukan itu. Maka ketika kita menyampaikan nasihat, arahkan nasihat itu kepada diri kita pribadi sebelum kita mengarahkan kepada saudara-saudara kita. Maka orang yang hanya pandai memberi nasihat tapi tidak pandai beramal saleh, maka dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu, wahai orang-orang yang beriman, lima taqulun, kenapa kalian mengucapkan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Di sini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kita ini seharusnya lebih banyak menyibukkan diri dengan beramal daripada berbicara. Kalau kita banyak beramal, itu akan sedikit berbicara. Tapi kalau tidak ada amal, banyak ngomong. Apalagi kalau ucapannya satu, kalam fadhi, kalam-kalam yang tidak ada manfaat, rugi. Atau yang kedua, ucapan-ucapan nasihat, tapi semuanya tidak pernah menyentuh jiwanya. Ucapannya sendiri tidak masuk ke dalam jiwanya. Itulah mengapa para salaf itu sangat minim ya dalam menyampaikan nasihat, karena konsekuensinya berat. Bukan meninggalkan nasihat juga berat konsekuensinya. Watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu harus. Tapi ketika mereka memberi nasihat itu betul-betul berhati-hati. Berhati-hati apa?
mereka betul-betul menjaga omongan, ucapan-ucapannya itu dijaga dengan apa? Dengan perilaku, dibuktikan dengan perilakunya. Ini diantara adab kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka kerjakan apa yang kita perintahkan kepada orang lain, tinggalkan apa yang kita larang untuk dilakukan untuk orang lain. Dan Nabi SAW juga telah menyebutkan bahwasanya ada generasi di kalangan umatnya yaquluna ma la yaf'alun, orang-orang yang hanya pandai berbicara tapi mereka tidak pandai beramal. Tidak pandai beramal itu ya tidak berbuat amal soleh. Tapi kalau pidato amal soleh nomor 1, yaqulun, ya, kita orang harus jujur apa? Masya Allah, meyakinkan kadang-kadang, omongannya meyakinkan, perbuatannya 0, retorikanya 90, perbuatannya 10. Itu yaquluna ma la yaf'alun. Itulah mengapa kita perlu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap pagi setelah salat subuh. Kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu doa yang kita dianjurkannya untuk membacanya setiap selesai salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, harta rizki yang halal, yang thayyib, yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Kita kalau setiap hari mendapatkan 3 ini, itu sudah cukup bekal bagi kita. Ilmu, rezeki yang halal, ilmu ibadah yang diterima. Sebelum rezeki, sebelum ibadah, yang pertama apa? Ilmu. Karena mencari rezeki butuh ilmu. Ibadah butuh ilmu. Ilmu sebelum melakukan aktivitas apapun. Dan yang kita minta adalah ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu ilmu yang mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi lisan kita, mempengaruhi pandangan kita, mempengaruhi perilaku kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka hati-hati ikhwani fillah, apa yang kita ucapkan itu betul-betul kita jadikan itu adalah ucapan yang jujur. Kejujuran itu akan mendorong kita untuk mengerjakan apa-apa yang kita ucapkan. Itu hadis yang terkait dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian ikhwani fillah azza-Allah wa iyyakum, kita tahu bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan tiangnya agama. Tegaknya agama dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita diperintahkan, dihadirkan oleh Allah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seorang muslim, siapapun dia, apapun profesinya, punya tanggung jawab untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Minimal dengan apa? Dengan hati membenci. Tapi itu tanda lemahnya iman kita. Itu tanda lemahnya iman kita. Dan para ulama semua memberikan arahan kepada kita, jadikan amar ma'ruf nahi mungkar kita itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk memperbaiki kondisi masyarakat kita. Jangan menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai sarana untuk menjatuhkan orang lain. Hati-hati Pak. Maka ada adab dan etika.
Imam Syafi'i diantaranya mengingatkan kepada kita agar kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu memperhatikan adab. Di antaranya, jika bisa kita lakukan dengan 4 mata, maka sampaikan dengan 4 mata. Wajannibni nasiha fil jamaah, kata beliau. Jangan sampai amar ma'ruf kita, nahi mungkar kita justru dengan cara-cara yang mungkar. Apa dengan cara yang mungkar itu? Mungkin dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, dengan buruk sangka kepada orang, dengan kata-kata yang tidak baik, dengan kata-kata yang merendahkan. Hati-hati. Antara amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat dan mencelah itu sangat tipis. Sangat tipis. Maka ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar, perhatikan niat kita apa. Pastikan bahwa niat kita untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, karena rasa cinta kita kepada mereka. Karena diantara hak-hak ukhuwah adalah menyampaikan nasihat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, karena kelemahan kita juga dalam kaidah yang kedua ini, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, pastikan bahwa kemungkaran yang kita ingkari merupakan perkara-perkara yang mujma' alaih, yang sudah disepakati oleh ulama ahlu sunnah. Jangan mengingkari kemungkaran menurut kita, padahal menurut ulama yang lain itu ma'ruf. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau saya tidak salah, ya, ini salaf, ya. Idza ra'aita ar-rajula ya'malu al-amal alladhi ukhtulifa fihi fala tanha. Jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang diperselisihkan, fala tanha, jangan kamu larang. Kalau setiap perselisihan kita saling ingkarul mungkar, yang berselisih dengan kita anggap mungkar, tidak selesai urusan umat Islam, Pak. Antum sholat ini saja, dalam fikih ada perbuatan saudara-saudara kita yang menurut fikih yang lain salah. Menurut fikih yang lain, bukan menurut Allah dan Rasulnya, belum tentu. Kalau setiap perbedaan kita saling mengingkari, oh bahaya. Maka salafus saleh, dan di zaman Nabi SAW perbedaan terjadi, dan Nabi memberikan apresiasi kepada mereka yang berbeda dan kembali kepada kebenaran. Persoalan kita, mohon maaf, punya semangat tapi tidak punya ilmu. Akhirnya kemungkaran yang masih diperselisihkan, bahkan itu bukan mungkar, tapi karena di kelompoknya mungkar, mayoritas mengatakan tidak mungkar, dia pun menganggap itu mungkar. Padahal kalau dia membaca, itu bukan kemungkaran menurut mayoritas kaum muslimin, ulama kaum muslimin. Maka hati-hati. Orang beramar ma'ruf nahi mungkar itu butuh hati yang lapang dan wawasan yang luas. Saya ulang, Pak, orang Islam itu butuh ininya dibuka. Kalau ininya sempit, bahaya, Pak. Seperti Khawarij contoh, ngantem sana ngantem sini, mukul sana mukul, yang diantem tidak salah, dia yang keliru. Jadi dalam karena problem kita di sini, kita masih belum bisa berlapang dada dalam persoalan-persoalan khilafiyah fiqhiyah, persoalan-persoalan yang ulama, saya katakan antar ulama ahlu sunnah, ya, di luar ahlu sunnah lah. Kita madhab ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu rumahnya besar. Di situ ada madhab Syafi'i, ada madhab Hanafi, ada Hambali, ada Maliki, dan banyak. Maka hati-hati. Kalau sudah masalah khilafiyah, apalagi sudah diperselisihkan oleh ulama-ulama kita, maka kita harus toleransi. Kita pilih pendapat yang menurut kita benar. Masalah khilafiyah itu bukan berarti kita milih sakar PDW.
Ya, iki ono masalah khilaf terus dipilih sing enak lah. Beragama bukan dengan cara seperti itu. Beragama dengan menurut kita dalil yang kuat, menurut kita. Karena menurut kita dalil yang kuat belum tentu menurut ulama yang lain kuat. Dan kita ini siapa? Jadi tidak ada lagi ya ikhwani fillah. Nanti persoalan-persoalan khilafiyah kita bertengkar. Ya. Kita tukaran. Oh, itu tidak boleh, haram. Tidak. Padahal itu masalah khilaf. Dan masalah-masalah khilaf itu yang sudah dibahas oleh ulama itu sudah harus dikubur. Sudah harus dikubur, jangan digali. Orang yang gali itu yang tidak punya kerjaan. Yang menggali itu yang tidak punya kerjaan. Orang yang ininya mohon maaf, tidak mampu melihat masalah apa yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Seperti orang Irak yang datang kepada Abdullah bin Umar bertanya tentang apa? Darahnya nyamuk. Pada saat itu tertumpahkan darah cucu Rasulullah SAW. Dia datang bukan mikir darah cucunya Nabi, darahnya nyamuk. Abdullah bin Umar marah, ya hadha. Itu sama seperti kita, Pak. Karena semangat amar ma'ruf nahi mungkar, ilmu kurang, akhirat itu keliru. Kalau sudah keliru, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak menjadi perbaikan, justru menjadi kerusakan. Maka kembali kepada dan itu akhlaknya salaf ya ikhwan. Apa yang diucapkan oleh Sufyan, sehingga ada kaidah di dalam amar ma'ruf nahi munkar ini, la ingkar, tidak boleh mengingkari di dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Ijtihad itu masalah pemahaman. Ini dalil, semua pakai dalil umat Islam, jangan dianggap dia sendiri yang ngerti. Ya Allah. Semua menggunakan dalil. Hati-hati. Maka kalau antum membaca buku-buku orang-orang salaf dan imam-imam besar dulu, antum kalau baca masalah khilafiyah selalu mereka jelaskan. Oh, ini sebagian ulama berpendapat ini, sebagian ulama berpendapat ini, sebagian ulama berpendapat ini, yang rajih menurut kami, yang rajih bas. Sehingga yang membaca itu mendapatkan wawasan. Antum yang dengar, yang ngaji, terbuka wawasan. Kalau sudah terbuka melihat perbedaan, enteng dia, Pak. Tapi kalau diajari, disimpan, ditutup pendapat-pendapat yang lain, ditutup sama dia di satu pendapat, rusak. Dan itulah kezaliman, pembodohan. Nanti kalau saya beri contoh, nanti bisa menimbul. Ini pengalaman pribadi. Bagaimana saudara-saudara kita itu akhirnya kebingungan gara-gara dia ngaji di sini, ustadznya ngomong A, ngaji di sana, ustadznya ngomong B. Dua-duanya yang ngomong A ini tidak mau menjelaskan, ada yang B tidak mau dijelaskan sama dia. Ini yang benar. Yang B tidak mau kalah. Ini yang benar. Yang miskin siapa? Wallahi ya ikhwan, saya bersumpah. Orang ini kebingungan. Tanya, Ustaz, saya ini ngaji kok tambah bingung. Saya bilang, wallah, dalam artian zalim. Mereka yang ketika ada masalah khilafiyah, dia menutup rapat-rapat, dia sampaikan satu. Siapa Anda bisa mentarjih? Dan kalau ada ustadz yang memberikan keluasan, oh Anda harus menyampaikan satu. Ya haula wala quwwata. Man anta ya rajul? Ini yang membuat umat ini bingung, saling bertengkar, akhirnya kita semakin lemah. Yang akidah tidak terurus, yang inti-inti ibadah tidak terurus, kemungkaran semakin merajalela, yang ngaji saling bertengkar. Kenapa? Ngurus masalah khilafiyah. Jadi mohon maaf, antum yang ngaji di sini, ya Allah, jangan terlibat nge-share sesuatu yang khilafiyah ya, khilafiyah fiqhiyah antara ahlu sunnah wal jamaah. Masih ada mengatakan sunnah, oh ini tidak sunnah, khalas. Maka tidak perlu memperuncing, memperdebatkan, mengangkat. Ya Allah, kita sudah sangat-sangat lemah. Kemungkaran itu banyak. Kita lihat saudara-saudara kita yang tidak sholat berapa, masih banyak. Itu kemungkaran nomor wahid itu.
Bukan hanya itu, kristenisasi itu di tengah-tengah kita itu juga banyak. Orang dimurtadkan. Lalu kita bicara masalah khilafiyah, nulis buku masalah khilafiyah, ceramah masalah khilafiyah. La haula wala quwata illa billah. Apa dah kurang kerjaan kita orang ini? Atau kalau tahu menelusuri di daerah-daerah terpencil, Pak, ini kristenisasi masuk, Ustaz. Orang dimurtadkan. Yang tidak sholat seperti apa, saudara-saudara kita yang tidak mengenal akidah seperti apa, meminta kepada selain Allah yang seharusnya minta kepada Allah, tidak ngerti Tuhannya sopo, makhluk dijadikan Tuhan, masih banyak. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Maka kemungkaran yang kita ingkari itu yang betul-betul jelas itu mungkar, maka beranikan diri kita menyampaikan. Kalau itu masih khilafiyah atau kita masih ragu, kekuatan dalil kita masih kurang, jangan ngotot, diskusi dulu. Itu caranya. Yang mungkar itu banyak. Belum lagi soal perzinaan, Pak. Kita orang ini kalau mendata kemungkaran, ya Allah, kemungkaran yang merusak masyarakat, merusak generasi, banyak-banyaknya, Ustaz. Jangan usah jauh-jauh, daerah sekitar sudah. Banyak-banyaknya. Maka harus diprioritaskan. Mana? Pertama kali urusan sholat dulu. Nanti kita baca tentang rukun Islam itu apa. Itu kan Nabi memberikan prioritas. Nah, itu tentang kemungkaran. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah diminta oleh khalifah pada saat itu untuk menjadikan kitab Muwatta'nya. Imam Malik itu punya kitab hadis Muwatta'. Kitab itu dijadikan sebagai semacam undang-undang buat seluruh masyarakat, Pak. Isinya apa? Hadis. Bagaimana tanggapan Imam Malik? Jangan. Manusia itu berbeda-beda, para sahabat berbeda-beda. Kalau ini diterapkan semua dipaksa mengikuti madhab saya, mengikuti apa yang tertuang dalam ini, mereka akan. Imam Malik dan Muwatta, sekali lagi, Muwatta itu isinya apa? Bukan igawan, Ustaz. Muwatta itu isinya hadis, pendapat-pendapat. Dan Imam Malik itu tinggal di Madinah, kotanya sahabat, menyadari bahwa tidak semua orang sepakat dengan dia, disadari. Lah antum baru ngaji 2-3 kali sudah seperti imam, melebihi, bukan seperti melebihi Imam Syafi'i wal Imam Malik. Tak iso itu sunnah kok ngene. Ya. Mengucapkan itu untuk menentang dan menjatuhkan sahabatnya. Bahkan sahabatnya punya dalil, tidak mau diterima. Padahal niatnya baik. Niatnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma karena salah cara, minim ilmu. Makanya kalau ngaji jangan mau di kotak-kotak, ya. Jangan mau di kotak-kotak. Itu ngaji harus sama ini saja, kecuali kalau yang ini itu imam besar. Akhirnya kita menjadi orang yang kacamatanya kacamata kuda. Itu tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, babul iman wal islam wal ihsan. Berbicara tentang iman, Islam dan ihsan, Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 19, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innad dina 'indallahil islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Seluruh agama yang dibawa oleh para nabi adalah agama Islam. Semua agama, tidak ada agama yang lain selain agama Islam. Sebuah agama yang dibawa oleh para nabi yang mengikuti kitab suci, kemudian dirubah oleh manusia sehingga agama-agama itu menjadi agama-agama yang bercampur dengan kepalsuan. Dan agama penutup, agama terakhir kita meyakini adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak menerima syariat kecuali syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam surah An-Nisa ayat 136 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasul, hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 195 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan, ahsinu itu perbuatan baik yang dilakukan secara sempurna. Nanti ada penjelasan juga di dalam hadis yang kita baca. Ihsan itu di antara maknanya ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak merasakan itu, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Jadi ihsan itu ibadah yang dikerjakan dengan kehadiran hati, dengan kehusyuan. Itu yang Allah perintahkan. Ada yang menerjemahkan ihsan itu juga maknanya al-ikhlas. Orang ikhlas itu kan dia betul-betul beramal karena Allah, tidak melihat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Tatkala kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar. Ada seseorang yang tiba-tiba datang di majelis kami, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat darinya tanda-tanda safar. Jadi Nabi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba muncul seorang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam bersih, dan tidak terlihat tanda-tanda dia dari safar. Karena kalau dia dari safar, dia musafir, pasti berdebu. Pasti berdebu. Ini orang tidak berdebu, tapi anehnya wala ya'rifuhu minna ahadun. Di antara kami tidak ada yang tahu siapa rajal ini, siapa orang ini. Tidak ada yang tahu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi, wa wada'a kaffai, dan dia letakkan dua telapak tangannya di atas pahanya. Ada dua penafsiran, ada yang mengatakan dia meletakkan di atas pahanya Nabi, tapi insyaallah yang rajih dan dikuatkan oleh penulis kitab ini, dia meletakkan di atas pahanya dia. Jadi berhadapan-hadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk seperti seorang muta'allim. Fa asnada rukbatayhi ila rabbi fa wada'a kafala fahida wa qala, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ajarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu engkau bersaksi. Syahadat itu diucapkan, diyakini, dan tentunya diaplikasikan kandungan makna syahadat. Karena kalau diucapkan tidak diyakini, seperti orang-orang munafik. Diyakini tapi tidak mau diucapkan, tetap Islamnya tidak sah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Diucapkan dan diyakini. An-tashhada an la ilaha illallah, kau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas salat, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika engkau mampu. Jadi menjawab dengan rukun Islam. Kemudian dia menimpali, sadaqta, engkau benar. Kata Umar bin Khattab, fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran, dia bertanya dan dia sendiri yang membenarkan. Namun ini bukan menjadi keteladanan buat kita. Jangan antum tanya sama ustadz, sama guru, ini sodakta inti, lu softo. Lah, nanti karena ada apa namanya, ada maksudnya di sini.
Siapa yang bertanya ini? Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiq. Kata Umar, kita heran, dia bertanya tapi dia membenarkan. Qala fa akhbirni 'anil iman. Ajarkan kepadaku tentang iman. Qala tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Kau beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, kita meyakini keesaan Allah dalam hal penciptaan, pengaturan alam semesta. Kita meyakini keesaan Allah dalam hal ibadah, tidak ada ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini akan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan dan Rasulullah SAW sampaikan. Iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah tidak hanya sekedar saya beriman, saya tahu, saya mengenal. Iblis tahu, Nabi tahu tentang Allah. Bahkan yakin bahwa Tuhannya, dia langsung berinteraksi, tapi tidak mau sujud. Dikeluarkan dari komunitas iman. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pengakuan, tapi harus ada ucapan dan ketundukan. Ya. Itu dampak dari tasdik, pembenaran. Bukan justru mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikati, beriman kepada malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah. Mengimani sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Arti dari mengimani bahwa semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu minallah dan semuanya mengandung kebenaran. Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi. Yang penutup dari kitab suci adalah Al-Quran, dan semua kitab suci itu sudah tidak berlaku. Wa rusuli, beriman kepada para rasul, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, hari setelah kematian. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih, dan kau beriman terhadap semua takdir yang kamu senang atau kamu tidak senang. Kembali dia mengatakan sadaqta, kau benar. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang apa itu ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau engkau merasa tidak melihat Allah, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itu posisi ihsan. Orang sudah merasakan bahwa dia sedang dilihat oleh Allah. Dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan kalau ibadah salat dia sedang bermunajat kepada Allah. Di luar masjid dia merasakan muraqabatullah, pengawasan dari Allah. Itu sudah makomnya makom ihsan. Sehingga dia menjadi baik tidak perlu CCTV, Pak. Karena muraqabatullah, dia terus merasa Allah mengawasi dia. Itu ihsan. Kemudian Nabi ditanya, fa akhbirni 'anis saah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alamin nasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Ini menunjukkan banyaknya perbudakan, banyaknya fathul mudun, pembebasan kota-kota, penaklukan Madinah, negeri-negeri. Banyaknya para budak. Ada yang mengatakan antalidal amatu rabbataha, yakni seseorang munculnya uquq, perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Seorang seorang budak melahirkan majikannya. Karena kalau budak kemudian dikawin oleh orang merdeka, anaknya itu otomatis menjadi merdeka. Ya. Maka anaknya merdeka, ibunya masih budak. Ibunya berarti melahirkan. Itu artinya banyaknya perbudakan. Itu ada sebagian ulama yang menerjemahkan ini artinya menunjukkan akan banyaknya uququl walidain, kedurhakaan kepada orang tua. Anak bersikap kepada ibunya seperti seorang tuan majikan bersikap kepada budaknya. Kalau bicara seperti bicara sama budaknya. Kalau bertingkah seperti bertingkah seorang tuan kepada budaknya. Kemudian wa antara al-hufat al-urat al-ala ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan.
Di antara tanda dekatnya kiamat, kau melihat orang-orang yang dulunya tidak menggunakan sandal, tidak berpakaian, orang-orang miskin, fuqara, dulunya fuqara, ternyata mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang tinggi, gedung-gedung yang besar. Dan ini semua sudah terjadi, ikhwani fillah. Banyak miliarder itu biar tidak sekolah dulu orang, dan rata-rata antum kalau baca biografi orang-orang sukses, banyak yang dulunya ternyata orang miskin, orang ini dan itu seterusnya. Sekarang mereka yang menguasai, membangun gedung-gedung besar. Thumma talaqa, setelah bertanya terjadi dialog antara orang ini dengan Nabi, dia pun pergi. Falabithtu maliya, dan saya menunggu dalam durasi waktu yang agak panjang. Thumma qala li, Nabi pun bertanya kepadaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, kamu tahu siapa yang bertanya itu? Qultu Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, yang tadi datang itu malaikat Jibril, dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Ikhwani fillah, anzalallahu wa iyyakum. Maka hadis ini merupakan hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang inti dari agama kita. Rukun Islam, rukun itu tiang-tiangnya, Pak. Ini yang saya katakan tadi, termasuk dalam berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Perhatikan prioritas. Ketika kemungkaran di mana rukun-rukun Islam belum ditegakkan, fokuskan di situ. Ketika syahadat belum diamalkan, salat belum ditunaikan, zakat belum ditinggalkan, orang sudah meninggalkan ibadah haji karena ini rukun. Meninggalkan salah, kalau syahadat semua sepakat kufur, tapi meninggalkan salat sudah pernah kita bahas, ada yang mengatakan kufur, ada yang mengatakan tidak, tapi semua sepakat orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam selain syahadat. Kalau syahadat jelas kufur, selain syahadat maka dosanya lebih besar dari semua dosa. Orang yang tidak sholat, ikhwan fillah, dengan orang yang berzina lebih besar dosanya orang meninggalkan sholat. Orang yang tidak haji padahal dia mampu, dia tidak mau haji, dengan orang yang, mohon maaf sekali lagi, zina, ya, minum khamar, dosanya masih besaran orang yang tidak mau haji. Semua dosa terkait dengan rukun Islam itu yang paling besar, termasuk zakat, ya, haji dan puasa. Kemudian tentang iman, rukun iman itu keyakinan. Kalau rukun iman satu tidak kita imani, maka batal keimanan kita. Iman kepada Allah, dan itu pun bukan iman, bukan hanya sekedar yakin, ya. Kalau yakin, kita katakan iblis pun yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kesombongannya membuat dia kufur, tidak mau tunduk. Iman itu diucapkan, diyakini, dan diaplikasikan, diamalkan. Dan keimanan yang selamat itu ketika kita tunduk kepada Al-Quran dan hadis. Tidak perlu kemudian kita mencari penafsiran-penafsiran atau melakukan atau menafsirkan dengan otak kita atau mengikuti caranya ahli filsafat dalam menjelaskan Al-Quran dan hadis. Keimanan itu keyakinan, itu selamat. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang ihsan. Ihsan itulah puncak dari keimanan yang kuat, keislaman dan keimanan yang kuat. Puncaknya apa? Ketika orang sudah merasa selalu diawasi oleh Allah. Ketika dia bertakbir, dia sedang merasakan munajah dengan Allah. Antum keluar dari masjid, antum merasa diawasi oleh Allah, itu ihsan. Dan ini saya kira makom yang belum kita capai. Kita agak mengendalikan perbuatan kita itu kalau ada CCTV, ya. Antum disorot kamera, ya, tidak ada kamera, ya sudah. Jadi merasa diawasi oleh Allah, itu ihsan. Kemudian tanda-tanda hari kiamat tidak ada yang tahu, ya. Maka kalau ada dukun atau siapapun yang mengatakan kiamat terjadi 2025, 2030, maka antum pastikan kadzabta, kamu berdusta. Kalau ada yang memastikan terjadi hari kiamat, langsung tidak perlu tanya Ustadz iki bener tah? Kalau masih ada yang tanya, berarti ngaji hadis ini belum selesai.
Malaikat Jibril, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Allah memberitahu harinya hari Jumat, tapi tahun kapan tidak tahu. Tanda-tandanya jelas, nanti ada dalam buku ini ada tanda-tanda hari kiamat dijelaskan. Kemudian di antara ikhwani fillah yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah bagaimana ketika kita datang di majelis taklim, usahakan untuk menggunakan pakaian yang lebih baik, pakaian yang bersih sebagaimana Jibril datang. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bolehnya kita bertanya walaupun kita sudah tahu jawabannya, tapi pertanyaan itu tujuannya untuk ngajari yang lain. Boleh. Jibril itu sudah ngerti, tapi Jibril datang, apa kata Nabi, yu'allim, untuk ngajari yang lain. Dan antum harus catat, termasuk akhlak yang buruk, keji dan jelek, bertanya untuk menjatuhkan saudara antum di majlis itu. Oh, orang si fulan, oh enak iki. Tujuannya menjatuhkan, tujuanmu, oh jangan, hati-hati Pak. Sekali lagi soal ini, hati. Tapi kalau antum memang betul-betul ini persoalan banyak orang tidak ngerti, orang tidak tahu, dia tahu, boleh antum ajukan pertanyaan. Tujuannya agar jawaban ini dimengerti oleh orang yang tidak mengerti. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan, apalagi mendebat ustadz. Oh, itu paling manusia paling buruk itu, seperti lalat itu. Antum tahu lalat? Ya, cari sesuatu yang kotor. Apa mohon maaf ya kalau terlihat agak karena itu pengalaman kita Ustaz. Pengalaman yang kemudian harus kita luruskan karena umat Islam ini ukhuwahnya masih terbelah dengan hal-hal yang seperti itu ya. Datang ke pengajian dicatat keliru nih opo Ustaz iki. Lu ada ya akhi, bukan guyonan ya akhi. Allah, wallahi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selamatkan hati kita, lisan kita, perbuatan kita. Wallahi kita minta kepada Allah dibersihkan terus. Doa minta sama Allah. Hilangkan kebencian Pak, terus dihilangkan ini. Maka ngaji Quran itu ditadabburi dan doa terus minta kepada Allah, sehingga kita ngaji itu menjadi pribadi-pribadi yang tulus. Betul-betul agama ini membuat kita semakin dekat dengan Allah dan semakin cinta kepada umat Islam, semakin cinta kepada orang-orang beriman, bukan semakin benci terhadap mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.